Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya saat Audak Bali kemarin. Banyak banget dari kalian pada DM, terus pada komen-komen di YouTube juga. Kenapa sih DNF? Kenapa sih DNF? Seperti itu. Jadi kita flashback dulu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih supportnya, akomodasinya untuk Om Adnan dan Om Yosef yang pasti, terus Om Fahmi juga, kemudian ada Om Fani, terima kasih supportnya, dan semua teman-teman yang sudah support serta mendoakan saya, termasuk istri saya yang pasti yang paling penting teman-teman. Oke. Karena kalau nggak diizinkan sama istri pasti nggak bisa berangkat gitu. Oke, jadi saya berangkat berdasarkan ajakan Om Adnan, gara-gara sebenarnya sih iseng gitu ya. Kemarin pas waktu Audak terakhir Audak Bali dulu itu ngajakin Om Fahmi juga, Om Adnan, Om Fahmi, terus beberapa teman-teman, Bali sekalian jalan-jalan gitu kan. Nah ending-endingnya ngambil yang 400, jadi nggak bisa jalan-jalan deh. Terus ya mikir awalku sih cuman bercanda, karena kan 400 terus pergi ke Bali, belum tiket pesawatnya PP, belum bawa sepeda, tetek bengeknya, hotel dan lain sebagainya. Aku mikir kayak gitu, wah gimana nih seperti itu. Ternyata dimudahkan dengan bantuan teman-teman seperti itu. Kemudian saya sama Om Adnan itu berangkat jam 3 dari rumah. Jam 12 dari rumah teman-teman. Itu Jumat, berangkat jam 12 dari rumah, sampai di Bali di hotel itu jam 9 waktu Bali. Berarti jam 8 waktu Jakarta teman-teman. Itu sampai pas di depan hotel. Kemudian makan malam, kita ngobrol panjang lebar dan lain sebagainya, cerita-cerita, sampai masuk di hotel itu jam 10 apa jam 11-an waktu Bali. Kemudian prepare lah, persiapan, menyiapkan apa saja yang besok bakalan dibawa, mulai dari perlengkapan, kalau saya ya perlengkapan ngonten, jas hujan, terus bib. Yang ternyata ketinggalan adalah menurut saya penting, itu adalah olive oil itu, dan akhirnya ya berdampak nanti ke belakangnya. Nah udah tuh, habis persiapan, tetek bengek semuanya udah prepare. Saya ngapain ya pada saat itu? Pokoknya tidurnya saya secara pribadi itu tidur jam setengah 1. Ya setengah 1 saya baru tidur teman-teman. Nah bangun jam setengah 4, jam 4-an lah kurang lebih waktu Bali. Prepare, nunggu sholat subuh, terus sholat selesai baru berangkat, start. Oke, start itu sudah gerimis teman-teman, sudah gerimis. Nah namanya gerimis, saya nggak, pada saat itu nggak ada windbreaker ya lumayan kerasa, menurut saya itu merasa dingin seperti itu. Udah berangkat ke tempat start, kita start jam setengah 6, perjalanan masih normal. Oke, nanjak stabil, flat stabil, nanjak masih bisa ketahan, kalau 1-2% masih aman banget. Pokoknya nggak ada problem sama sekali ke OS itu. Nah kemudian di titik pas waktu jam sebelum zuhur, sebelum tanjakan panjang, itu aku ngerasa di kepalaku ngerasa pening atau merasa pusing. Pokoknya sebelah kepala lah posisi aku ngerasain pusing teman-teman. Nah kemudian udah masih tak lawan, karena aku belum merasa butuh rehat pada saat itu. Sampai di setelah tanjakan, ada warung tanjakan panjang yang saya ketemu sama Om Epat dan teman-teman di atasnya dulu ya kalau nggak salah. Nah itu aku rehat di warung, memutuskan untuk power nap. Oke, power nap 20 menit. Itu ketemu Om Yosef lewat, bablas, aku tahu banget. Terus udah, yang lainnya teman-teman juga masih lewat. Ada beberapa juga yang masih nongkrong di situ di warung, bukan hanya saya saja. Nah itu di YouTube ada. Kemudian better pas waktu setelah bangun itu,
Kemudian saya lanjut nih. Oke, lanjut, berhenti lagi sebelum hujan. Ketemu sama Om siapa ya? Ketemu sama Opa atau Om Yudi dan teman-teman pada nongkrong. Oke, rest dulu, mampir dulu, ngopi. Enggak sih, aku nyebat kalau nggak salah, nyebat ikut teman-teman nongkrong. Lah ternyata hujan gede, teman-teman, hujan gede. Udah hujan reda, aku pada saat itu nggak memutuskan untuk pakai jas hujan karena masih gerimis-gerimis itu aja. Ya udah, tetap goes sampai di warung, ada warung lagi. Pas waktu tanjakan sudah menuju Kintamani, itu udah ketemu teman-teman di warung. Aku sambil nungguin teman-teman yang di belakang. Nah, aku nungguin teman-teman iseng aja karena sukanya nongkrong ya. Udah berhenti ngonten, ambil nge-shoot teman-teman yang di warung itu. Udah nih, pesan apa namanya, pop mie, nyantai, anak-anak berangkat. Karena bodohnya aku biasanya masih bisa lah kejar, masih bisa ngejar teman-teman yang duluan. Oke. Nah, udah nih makan Indomie nih dan lain sebagainya. Nggak ngopi sih pada saat itu, kayak nyebat, terus kena hujan gede banget, pure hujan gede, lebih gede daripada yang awal, dan gak berhenti teman-teman. Itu udah kayaknya totalannya di situ udah nggak pakai apa namanya, pertama nggak pakai olive oil yang menurutku itu membantu, kemudian kena hujan. Lah, udah nunggu dengan harapan agak reda, ternyata nggak reda. Oke, memutuskan pakai jas hujan, dimana yang paling penting tujuanku adalah membuat bib itu nggak basah gitu aja. Yang penting tujuanku bib nggak basah gitu. Kalau badan biasanya masih bisa dilawan, tapi bib itu urusannya sama pantat. Nah, kalau bib basah atau lembab, resiko pantat iritasi itu jauh lebih tinggi. Bukan lecet ya, ada kalanya teman-teman itu lecet, tapi ini iritasi seperti itu. Iritasi itu udah kalau buat duduk lama udah nggak enak seperti itu. Udah di situ kemudian ketemu Om Adnan, kita bareng, udah ngicik sampai ke Kintamani. Udah Kintamani udah enak nih, nongkrong sebentar, tap apa namanya, checkpoint, terus melanjutkan perjalanan. Itu udah kurang lebih jam 5-an turun dari Kintamani. Karena kan dari checkpoint ke arah tikungan Kintamani yang turun itu kurang lebih berapa kilo gitu, 5 kiloan mungkin. Nah, itu baru turun. Sebelum turun kita nongkrong dulu, ngopi lagi. Ya, ngopi lagi sama Om Yudi dan teman-teman. Oke, di situ kita nongkrong, ngobrol-ngobrol, lanjutlah turun. Aku nggak ngebayangin, ternyata turun itu dingin minta ampun, sumpah dingin minta ampun teman-teman. Dinginnya luar biasa. Aku nggak awalnya pakai jas hujan. Seingetku aku nggak pakai sih. Iya, pakai apa nggak ya? Aku lupa. Awalnya pakai jas hujan. Terus karena udah ngerasa ya nggak hujan ya, tapi masih basah kondisinya, nggak hujan. Terus tak lepas jas hujannya, tak masukin. Kemudian aku memutuskan tetap jalan. Nah, selama perjalanan kan aku nggak pakai sarung tangan teman-teman. Tangan itu bener-bener kebas, dimana handling itu udah pakai feeling, ngerem pun harus pakai feeling. Itu turunan berkabut, terus jalan basah, masih gerimis dikit-dikit lah, seperti itu. Dinginnya setengah mati teman-teman. Serius dingin pas waktu turun, bener-bener mati rasa tangan itu. Oke. Udah turun, tak gas terus pada saat itu, karena aku percaya sepedaku aman untuk turunan tajam panjang, sikat terus di atas 50 terus, 50, 60, 50, pokoknya turun terus tak ajar itu pas waktu turunan di Kintamani sampai di pertigaan. Nah, sampai pertigaan aku cari tempat rest, pipis ya. Oke, pipis. Nah, udah nih, aku ingat aku belum makan. Oh
oh makan siang sedikit ya kan, bener, makan siang cuman sedikit, 1 ayam sama 1 nasi kepal gitu. Nah sedangkan habis dihajar sama hujan sama dingin, mungkin habis di situ, habis di situ aku. Dan turun rest, cuman nyemil apa gitu lah, aku lupa. Lanjutkan perjalanan. Mikirku biasanya nih, bodohnya aku itu karena biasanya ngomongnya kayak gitu. Oke, jalanan udah di flat ke pantai, oke lah, angin pantai mungkin lebih hangat ya, menurutku seperti itu. Aku nggak pakai jaket, nggak pakai windbreaker karena windbreakerku kan hilang memang kan. Ya udah nggak ada, tetap goes nih. Guys, kok anginnya gede banget, headwind, terus angin samping, dihajar pokoknya, adem di badan itu nggak enak teman-teman. Sampai bener-bener pas waktu di CP4 apa CP3 ya, aku lupa, pokoknya di Seririt di situ. Udah nyampe situ nih, wah, badan nggak enak, udah mulai agak mual. Oke. Nunggu Omatnan udah gak enak, aku nggak ngomong, udah diem aja, karena masih goesnya masih normal, masih speed masih dapet, pokoknya masih normal banget lah. Oke, memutuskan untuk makan. Nah, makan yang bersambal. Oke, makan yang bersambal. Pada saat itu makan lalapan, rehat sebentar di situ, melanjutkan perjalanan. Kok rasa nggak enak, karena aku kan posisi di depan ya, di depannya Om Adnan. Ngicirik terus, pokoknya selisih lumayan lah. Kemudian kok perut agak nggak enak, badan itu kerasa kayaknya asam lambung naik, pengen muntah tapi nggak bisa dimuntahin. Udah tak hajar 3 antangin, nggak ngefek. Kemudian aku memutuskan untuk rest lagi di kilometer 200-an itu. Aku memutuskan rest 200-an lebih lah. Aku memutuskan rest di warung seberang jalan. Ada warung, aku pesen jeruk anget yang tujuannya memang untuk rest aja sebenarnya, numpang rest di situ. Oke, izin rest di situ. Pengenku power nap bentar. Ternyata Om Adnan nyusul, Om Adnan juga ikut rest. Oke, udah bangun jam 12. Jam 11 sampai 12 ya. Setelah itu memutuskan lanjut naik run. Udah, terus melanjutkan perjalanan sampai di CP selanjutnya. Nah, setelah CP selanjutnya itu langsung jalan. Ketemu teman-teman. Apa nak? Mau duduk sini? Ya udah sini. Nah, ketemu teman-teman pada rehat. Kemudian ternyata teman-teman itu pada istirahat, ada warung, teman-teman istirahat pada tidur, ada Om Zaki. Sebelum sampai sana, aku itu udah feeling, aku hari Senin itu harus goes lagi ke arah Jakarta. Hitung-hitunganku, misalkan aku harus lanjut, aku akan sampai dengan kondisi pada saat itu bisa jadi sore hari Minggunya, teman-teman. Bisa jadi siang hari atau sore hari sampai di Sanur lagi. Nah, dengan pertimbanganku aku Senin akan goes lagi, tentunya nggak ada waktu rehat yang cukup atau waktu recovery yang cukup antara hari Minggu sore sampai ke Seninnya. Itu menurutku kurang untuk recovery. Dan bisa jadi waktu recovery akan jauh lebih panjang hingga Selasa baru saya berangkat dari Sanur, seperti itu. Akhirnya ya sudah, aku itu secara pribadi aku belum ngomong sama sekali sama Om Adnan pada saat itu. Ya wis, akhirnya aku memutuskan secara pribadi, wah aku DNF lah. Kalau kayak gini resiko badan pasti hancur banget kalau tetap tak goes, karena aku tahu jalur yang dilewati itu nggak flat amat. Iya, menurut menurut gradiennya sih
flat rate aja, tapi pada kenyataannya setengah mati teman-teman, masih naik turun gitulah intinya. Ya sudah, saya nggak mau mengambil resiko. Daripada saya ngambil resiko badan saya hancur di situ, saya memutuskan untuk DNF sebelum saya ngomong ke Om Adnan. Akhirnya terus sampai pas waktu rehat sama teman-teman di situ, baru aku ngomong, Kak, samain lanjut aja goes bareng sama teman-teman, paling sampai sore atau siang. Aku sih nggak lanjut, aku DNF aja, soalnya kalau misalkan aku lanjut, aku legrek, aku hancur badanku seperti itu, karena harus goes ke bentar nak, karena harus goes lagi ke Jakarta seperti itu. Dan perjalanan Jakarta itu kan ya lumayan menguras tenaga dan lain sebagainya kan. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan DNF, Om Adnan ikut seperti itu, dan kita naik pick up. Itu dapat pick up pun apa namanya, nggak sengaja ada pesepeda yang baru keluar subuh gitu, nanya iseng, Om ada kenalan pick up nggak? Ada. Ternyata mereka nggak bisa nganter apa namanya sampai Sanur, karena kan Sanur kan jauh teman-teman, masih 200-an kilo. Iya, kurang lebih 150-200 kilo kalau lewat jalur normal itu kan. Ya mau jalur biasa pun tetap sama, masih jauh gitu kan, butuh waktu 3-4 jam untuk naik mobil. Nah mereka nggak bisa, ya udah cuman sampai Gilimanuk. Oke, alhamdulillah sampai Gilimanuk, dan itu alhamdulillah ditarif cuman berdua, itu ditarif cuman 100.000 teman-teman. Itu sangat membantu sekali, alhamdulillah. Baru lanjut ke Sanurnya pakai transportnya temen Om Adnan kemarin. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah DNF itu nggak memalukan teman-teman. DNF itu kembali lagi ke kita, diri kita sendiri. Apakah kita mampu untuk kedepannya? Karena ada resiko-resiko yang harus diputuskan di situ. Resiko itu mau diambil atau tidak. Resiko itu berpengaruh ke depannya atau tidak. Nah, berhubung saya masih akan goes lagi ke Jakartanya sesuai rencana, saya tidak mengambil resiko tersebut. Makanya saya lebih memilih untuk DNF. Nah, kalau misalkan saya ngambil apa namanya, misalkan saya tetap lanjut, ya resiko besar yang akan saya ambil seperti itu. Apa sayang? Oh iya, itu peta namanya. Peta. Oh Naira. Oh Naira yang bikin. Oh bukan, itu temenannya yang bikin. Bukan. Oh ya udah, cantolin lagi. Oh ya, oke. Nah kira-kira seperti itu. Jadi DNF itu berkaitan. Iya, itu ditungguin temen-temen tuh. Oh, Masya Allah, anak wedok guys. Dah, makasih. Duduk, ya udah duduk. Oke, duduk. Nah ini. Masya Allah, jatuh mulu. Nih, mana ada sakit nggak? Ini. Ya udah duduk situ. Oke, duduk. Jangan itu dulu. Duduk. Ini mainin aja. Awas, hati-hati. Nah, jadi intinya DNF itu no. Jadi DNF itu bisa diambil atau bisa diputuskan secara pribadi berdasarkan kondisi tubuh teman-teman. Kalau saya misalkan nggak goes lagi ke Depok, ya saya akan tetap goes karena 400 kilo berapapun sampainya, jam berapapun itu pencapaian tersendiri seperti itu. Nah, karena kondisi saya pada saat itu ya kurang fit, menurut saya ya, penilaian saya kurang fit, dan Senin akan goes lagi pasti akan membutuhkan waktu recovery yang cukup. Kalau misalkan saya kurang di recovery, pasti hancur banget di hari Seninnya untuk goes. Lihat di video pas waktu hari pertama saya goes, muka saya masih
kurang terlalu fit pas waktu saya start baru goes dari Bali, seperti itu. Ya intinya semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa sih saya memutuskan DNF, kenapa sih DNF seperti itu. Jadi intinya demi kelancaran dan keselamatan saya secara pribadi, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, dan ingat, gowes itu kegiatan yang beresiko, bisa juga menghilangkan nyawa. Jadi alangkah baiknya teman-teman respect dengan diri sendiri, ya. Respect ke diri sendiri aja dulu, respect ke diri sendiri, tahu dirinya sendiri, tahu ke apa ya, batas maksimal diri sendiri dan toleransi diri sendiri, sampai mana kita bisa nge-push kemampuan kita. Kalau udah kita tahu, ya kita bakalan enak sendiri, nggak perlu mikir orang lain dulu, seperti itu ya semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat informasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah dulu dong. Terima kasih. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Kum. Dadah. Dah. Sarang iyo. Mana sarang iyo-nya dulu? Iyo ke gini. Nah, ke kamera. Sarang iyo. Assalamualaikum, dadah. Kiss bye tuh. Ya, assalamualaikum. Makasih teman-teman.